Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok yang beranggotakan Zulzunan Muhammad, Nabil Fadil, dan April Putra Zanda akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai penerapan relevance feedback menggunakan sentence transformer. Penelitian ini kami lakukan untuk menjawab tantangan dalam sistem temu balik informasi pada dataset ulasan film, di mana pencarian berbasis kata kunci atau query yang seringkali belum optimal. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke eksplorasi data terlebih dahulu. Untuk eksplorasi data di sini kami melakukan import library terlebih dahulu untuk sebagai awalnya, yaitu kita menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, the word cloud, Sklearn, dan sentence transformer-nya. Oke, masuk ke pada dataset. Di sini dataset yang kami gunakan adalah movie review yang kami ambil dari Kaggle dengan total dokumen sekitar 64.720 ulasan. Di mana karakteristiknya adalah didominasi dari short text rata-rata sekitar 20 kata. Untuk panjang dokumen sendiri di sini kami lakukan tekan nice dan didapatkan rata-rata panjang dokumen adalah 20 dan max panjang dokumen adalah 0/152. Dan untuk distribusi dokumen sendiri bisa dilihat untuk histogramnya dengan frekuensi dan jumlah katanya. Lalu lanjut masuk ke word cloud-nya. Di sini kami mensiasatkan dengan WC, word cloud dengan width atau lebar 1200, height atau tinggi 600 dengan background color white. Lalu dilakukan generate dengan PLP dan di show Word dokumennya dapat disebutkan di sini, Word dokumen. Di sini didominasi dengan kata movie dan juga film yang di mana diindikasi kata dari movie dan juga film itu ukurannya besar. Dan ada juga word, karakter mengikutinya. Baik, setelah ini akan masuk ke proses promosian. Bisa dilanjut oleh Raja Fadil Habib. Baik, jadi di sini masuk ke pra-pemrosesannya atau pra-processing. Jadi di sini yang pertama dilakukan strukturisasi data. Jadi strukturisasi data ini memastikan setiap data ulasan telah memiliki penanda dokumen yang unik serta teks ulasan yang terorganisasi dengan baik. Nah, hasil dari strukturisasi data ini menunjukkan bahwa dataset telah berada pada format yang sesuai untuk diproses lebih lanjut dalam sistem temu balik informasi maupun penerapan relevance feedback. Untuk hasilnya di sini. Kemudian preprocessing selanjutnya yaitu scaffolding. Jadi untuk scaffolding sendiri itu dilakukan untuk menghindari perbedaan makna yang disebabkan oleh variasi penggunaan huruf besar dan kecil. Nah, hasil menunjukkan bahwa teks telah berada dalam bentuk huruf kecil secara konsisten tanpa mengubah isi informasi. Seperti yang ada di layar. Selanjutnya dilakukan text cleaning. Jadi untuk text cleaningnya sendiri di sini dilakukan untuk membersihkan teks dari elemen yang tidak diperlukan, kemudian merapikan tanda baca, serta mengurangi spasi berlebih. Nah, berdasarkan untuk hasil text cleaning ini, teks terlihat lebih struktur dengan penulisan tanda baca yang lebih tepat dan spasi yang lebih teratur. Kemudian masuk ke relevance feedback retrieval-nya. Di sini yang pertama dilakukan
embedding model yang menggunakan sentence transformer AL mini LM L6 V2. Kemudian dilakukan dokumen embeddingnya di sini menggunakan clean text. Nah, selanjutnya di sini untuk query embeddingnya. Jadi pada tahap ini itu query itu merepresentasikan kebutuhan informasi pengguna untuk menguji kinerja sistem temu bilik informasi. Nah, query tersebut terlebih dahulu melalui proses pra-pemrosesan meliputi penyeragaman huruf dan pembersihan teks agar selaras dengan proses yang diterapkan pada korpus dokumen. Nah, contohnya seperti ini untuk query setelah preprocessing. Jadi good acting and interesting story di sini ter lower ter lowercase untuk hasil decline-nya. Jadi untuk bagian selanjutnya yaitu similarity measure atau quotient similarity. Jadi tahap ini digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar query dan setiap dokumen dalam korpus. Nah, pada penelitian ini itu digunakan ukuran kemiripan quotient similarity yang menilai kedekatan arah antara vektor query dan vektor dokumen. Nah, nilai dari quotient similarity ini menunjukkan tingkat kedekatan makna antara teks, di mana nilai yang lebih tinggi menandakan bahwa dokumen memiliki relevansi yang lebih besar terhadap query pengguna. Nah, selanjutnya di sini untuk initial retrieval-nya sendiri, jadi berdasarkan hasil perhitungan kemiripan, dilakukan proses initial retrieval untuk menghasilkan urutan dokumen awal. Nah, dokumen-dokumen awal ini diurutkan dari nilai kemiripan tertinggi hingga terendah sehingga terbentuk ranking awal hasil temu balik informasi. Nah, sejumlah dokumen pada posisi teratas kemudian ditampilkan kepada pengguna sebagai hasil pencarian awal. Nah, tahap ini itu mencerminkan kinerja sistem yang hanya bergantung pada kesamaan embedding tanpa mempertimbangkan masukan relevansi dari pengguna. Untuk hasilnya sendiri di sini terlihat ada top 30 hasil sebelum relevance feedback. Di sini diurutkan dari nilai yang tertinggi untuk skornya dengan dilengkapi dokumen ID. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zuzunan, silakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagian terkait user feedback. Jadi setelah initial retrieval sebelumnya dilakukan pemberian user feedback terhadap hasil initial retrieval yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, di tahap ini pengguna itu diminta untuk menilai setiap dokumen apakah relevan atau tidak relevan terhadap query yang digunakan. Dokumen yang dianggap relevan akan diberikan label 1, sedangkan dokumen yang tidak relevan diberikan label 0. Nah, mungkin scroll lihat hasilnya. Nah, mungkin dari hasilnya ini itu untuk top 10 sebenarnya ya mostly sebenarnya di sini udah relevan untuk dokumen yang terambil. Cuman masih ada beberapa dokumen itu yang dinilai belum relevan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pelatihan re-ranker. Jadi setelah mendapatkan user feedback dari pengguna, sistem ini kemudian menerapkan mekanisme relevance feedback untuk memperbaiki urutan hasil pencarian. Informasi label relevansi dari pengguna digunakan sebagai dasar pembelajaran bagi sistem untuk menilai kembali dokumen dan menyusun ulang peringkatnya. Hasil penyusunan ulang ini menghasilkan daftar dokumen baru yang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna. Coba scroll. Nah, ini adalah untuk hasil setelah relevance feedbacknya. Setelah relevance feedback didapatkan juga user itu diminta untuk memberikan label kembali, menilai apakah dokumen yang terbaru ini itu sudah relevan atau belum. Nah, berdasarkan hasil tersebut, lihat bahwa dokumen yang muncul pada urutan teratas ini itu didominasi oleh dokumen yang memiliki isi ulasan yang relevan dengan konteks query, terutama yang menekankan aspek acting, kualitas bermain, dan elemen cerita yang menarik. Seluruh dokumen dalam daftar hasil ini mendapatkan label relevan atau satu yang menunjukkan bahwa sistem berhasil meningkatkan kualitas
ranking setelah memanfaatkan user feedback. Dengan demikian, penerapan relevance feedback terbukti mampu membuat hasil retrieval menjadi lebih terarah dan sesuai dengan preferensi pengguna. Lanjut. Nah, selanjutnya ada bagian evaluasi yang atas dulu. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan sistem sebelum dan sesudah penerapan relevance feedback menggunakan beberapa metrik pengukuran yang relevan untuk melihat peningkatan kualitas hasil temu balik informasi. Di sini kita menggunakan precision, recall, dan average precision. Jadi untuk precision ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan sistem dalam menempatkan dokumen relevan pada posisi hasil teratas. Nilai ini dihitung dengan melihat proporsi dokumen relevan yang berhasil muncul dalam K dokumen teratas hasil pencarian. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai precision sebelum dan sesudah penerapan relevance feedback untuk melihat apakah terjadi peningkatan ketepatan hasil temu balik informasi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada recall at card. Jadi recall at card ini digunakan untuk melihat kemampuan sistem dalam menemukan sebanyak mungkin dokumen relevan. Nilai recall dihitung berdasarkan jumlah dokumen relevan yang berhasil ditemukan dalam hasil teratas dibandingkan dengan seluruh dokumen relevan yang diketahui. Dengan demikian, recall memberikan gambaran sejauh mana relevance feedback membantu sistem memperluas temuan dokumen relevan yang sebelumnya mungkin belum terambil. Nah, selanjutnya, average precision ini digunakan untuk menilai kualitas ranking secara lebih komprehensif, di mana tidak hanya menghitung jumlah dokumen relevan, metrik ini juga mempertimbangkan posisi kemunculan dokumen relevan dalam ranking. Semakin tinggi posisi dokumen relevan, semakin besar kontribusinya terhadap nilai average precision. Perbandingan nilai average precision sebelum dan sesudah relevance feedback digunakan untuk melihat apakah terjadi peningkatan kualitas urutan hasil pencarian. Lihat langsung ke hasilnya. Nah, sini dapat dilihat untuk precision-nya sendiri itu untuk sebelum relevance feedback untuk top 10 itu sebelumnya itu 1 dan setelahnya itu tetap 1 karena memang tadi di top 10 itu untuk yang sebelum relevance feedback itu hasilnya sudah relevan semua. Kemudian untuk yang recall-nya juga sama, recall at 10-nya juga sama sebelum dengan sesudah yaitu 0,2632. Kemudian untuk precision at 20 sebelum relevansi itu 0,48 dan setelah relevansi feedback itu 0,74. Di sini terjadi peningkatan. Pada bagian recall juga terjadi peningkatan yang dimana sebelumnya itu 0,6316 menjadi 0,9737. Yang dimana berarti memang pada top 20 tadi itu pada initial retrieval memang masih terdapat dokumen yang belum yang dianggap tidak relevan dan setelah dilakukan user feedback itu dokumen pada top 20 itu menjadi relevan semua sehingga precision dan recall itu meningkat. Kemudian untuk yang precision at 30 dan recall at 30 di sini juga terjadi peningkatan di mana untuk precision sebelum itu 0,31 dan setelah itu 0,38 dan recall sebelum itu 0,8158 dan setelah relevance feedback itu 1 yang menandakan juga terjadi peningkatan. Nah, untuk average precision-nya juga terjadi peningkatannya sebelumnya 0,817 menjadi 0,9742. Jadi berdasarkan hasil evaluasi terlihat bahwa penerapan relevance feedback ini mampu memberikan peningkatan kinerja sistem yang signifikan. Seperti yang dilihat pada precision at 20 nilai meningkat dari 0,8 menjadi 0,74 dan recall at 20 meningkat dari 0,6316 menjadi 0,9737. Terus pada recall at 30 juga yang awalnya 4,158 meningkat menjadi 1 setelah relevance feedback. Yang berarti seluruh dokumen relevan berhasil ditemukan pada 30 hasil teratas. Peningkatan paling jelas ini terlihat di bagian average precision yang meningkat dari 0,6817 menjadi 0,9742. Menunjukkan bahwa kualitas ranking hasil pencarian menjadi jauh lebih baik dan semakin selaras dengan preferensi pengguna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan relevance feedback berhasil meningkatkan efektivitas sistem temu balik informasi. Ya, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut, 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 cut.